Sebenarnya bisa galau. Bisa galau. Kadang-kadang bisa jadi mas kalau ketemu pas dengan etnis yang ada di Blitar, dan kadang-kadang dipanggil kiai kalau berada di wilayah Komreng, dan kadang-kadang juga bang kalau di wilayah Martapura. Jadi di Oku Timur itu sangat beragam. Halo, jumpa lagi sama Sersan Daeng, Serasana bersama Daeng. Waduh, ini hari ini kita ini mendatangi tamu istimewa di dalam acara Sersan Daeng, yaitu, aku ini bingung, nak manggil kiai, nak manggil mas, apa nak manggil abang. Beliau adalah Pak Enos. Bang Cek Bicek mungkin lah tahu siapa beliau ini, ya kan? Nah, aku pengen ini Pak Manu lah nih, aku ini bingung, manggil abang atau panggil mas ini saya. Apa panggil kiai? Apa panggil kiai? Kalau soalnya Sebenarnya bisa galau. Kadang-kadang bisa jadi mas kalau ketemu pas dengan etnis yang ada di Blitar, dan kadang-kadang dipanggil kiai kalau berada di wilayah Komreng, dan kadang-kadang juga bang kalau di wilayah Martapura. Jadi di Oku Timur itu sangat beragam, artinya antar lintas budaya itu sudah benar-benar Bhinneka Tunggal Ika sangat dijunjung tinggi di sana, saling hormat menghormati. Iya, kalau itu aku panggil Bang Bella. Kalau Bang ini kan biar netral ya? Iya, biar netral, nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Bali, pokoknya abang itu kan familiar lah. Iya. Bang, aku dengar katanya hari ini dapat SK ya dari Partai Perindo, katanya ngambil SK malam hari ini. Alhamdulillah. Dari pusat. Alhamdulillah. Luar biasa ini dukungannya dari partai ini. Cuma kira-kira cerita ya. Ya, luar biasa sekali, dan aku sangat mengapresiasi atas kerjasama tim kita dengan tim partai yang ada di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Artinya mereka sudah sepakat memberikan B1 KWK, kalau bisa dikatakan itu bisa langsung untuk mendaftarkan diri ke KPU di Partai Perindo ini. Sampai sejauh ini sudah berapa partai bang yang dukung abang, yang sudah ini ya sudah fit gitu? Ya, alhamdulillah kalau soal dukungan partai, semakin banyak partai itu menjadi support ke saya. Artinya partai itu bukan hanya sekedar kendaraan politik, bukan. Kadang-kadang mesti harus diberi edukasi kepada masyarakat bahwasanya partai ini memiliki jaringan yang ada di pemerintahan. Bagaimana kita mau berbuat untuk masyarakat kalau kita tidak didukung sama partai, yang sedangkan Indonesia ini sudah jelas terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya ketiga ini harus benar-benar berjalan dengan yang benar secara demokrasi yang ada di Indonesia. Bang Enos, apa Bang Enos kok ini ujuk-ujuk nak nyalon, atau memang sudah terinspirasi dari kecil mungkin untuk maju sebagai calon dari kepala daerah di Oku Timur? Jadi kalau untuk soal job apa work ya, apa pekerjaan, tentu semenjak saya selesai di ambil S1 dulu di Universitas Sriwijaya di Indralaya, saya berswasta. Artinya saya pernah menjadi seorang kepala bengkel, saya pernah menjadi seorang kontraktor, dan saya juga pernah menjadi kepala rental kendaraan dan alat berat. Setelah 10 tahun kira-kira lamanya, artinya berwira swasta itu sudah
saya lakukan semenjak saya tamat kuliah. Itu tamat kuliah 10 tahun itu ya, alhamdulillah di 2010 kebetulan saya itu ikut coba-coba tes PNS sama teman-teman kan, ini dicobalah saya yang ininya kuliahnya kalau nggak dicoba. Artinya begitu 2010 ada tes di Palembang, saya ikut tes. Alhamdulillah saya lulus dan masuk di PNS di Kota Palembang. Sehubungan dengan itu tentu dengan berjalannya waktu saya sering bertemu dengan masyarakat kan. Artinya mungkin semua keluarga saya ini kebanyakan banyak yang berpolitik, artinya mungkin sudah tertanam di hati, di keluarga itu. Artinya semakin kita bermanfaat untuk masyarakat itu adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa di mata keluarga saya, dan adalah suatu cita-cita bagaimana mewujudkannya agar supaya berbuat itu lebih banyak lagi buat masyarakat. Kalau kita di bidang yang birokrasi mungkin terbatas di sesuai bidang kita saja, lingkup bidang kita saja. Nah, Bang Enos mungkin di dalam pencalonan Bang Enos mungkin kan sudah ada gambaran nih, mungkin bisalah dikasihkan sedikit program-program apa saja kira-kira kalau seandainya Bang Enos menjadi bupati di kemudian hari ini. Tentu program-program kan sudah jelas di mana-mana saya pasang di gambar. Tentu di situ ada visi, misi dan program ya. Iya. Jadi awal pergerakan itu sebenarnya sudah saya komunikasikan dengan orang-orang yang berpengaruh di Oku Timur khususnya. Artinya hingga akhirnya timbullah kata-kata Oku Timur maju dan lebih mulia. Di situ sebenarnya itu dikutip dari doa sapu jagat bisa dikatakan. Oh, Rabbana atina fid dunya itu. Betul. Jadi bisa dikatakan maju itu dunia lah ya. Iya. Di situ saya ada pembangunan yang adil dan merata. Terus itu di situ juga ada tentang kesehatan, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, dan selanjutnya, dan mulia itu tentu mulia akhlak rakyatnya. Artinya kalau di Oku Timur itu bisa dikatakan bumi pesantren. Kenapa demikian? Di Oku Timur itu ada, terakhir itu saya info yang pernah saya tanya, itu ada 107 pesantren yang ada di Oku Timur. Mungkin terbanyak di Sumatera Selatan ini. Artinya sebagai calon umaroh, tentu bila menjadi umaroh harus dekat dengan ulama, harus dapat bekerja sama dengan ulama. Jadi breakdown dari semua ini tentu pulangnya bagaimana kita mewujudkan semua impian ini menjadi nyata. Tentu kalau kita breakdown satu persatu tentang kesehatannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, terus itu kesejahteraannya bagaimana, terus itu keamanannya bagaimana, itu semua ada programnya. Nah, ngomong-ngomong Bang Enos, kalau kita bicara keamanan, kata orang sih dulu ya mungkin ya agak kurang aman lah di Oku Timur seperti apa. Tapi kalau menurut Bang Enos sendiri kondisi sekarang seperti apa? Kalau keamanan di Oku Timur itu memang kalau dari segi mental ya, itu suatu kelebihan kalau menurut saya. Artinya kalau di Barisan Komering itu mentalnya bisa dikatakan luar biasa, sudah terdengar sampai ke sini kan. Artinya itu suatu kelebihan. Artinya kalau bila kita arahkan ke hal yang benar, artinya kekerasan hati dan keuletan bagaimana mencapai suatu tujuan itu menjadi modal utama. Tinggal mengarahkan. Dengan demikian
tentu keamanan di situ harus banyak pembinaan. Artinya kalau program jelas, kalau misi kan keamanan ya. Iya. Kalau programnya tentu ke depan itu dari jumlah kecamatan dan jumlah kapolsek dan jumlah koramil yang ada di Oku Timur itu belum sama dengan jumlah kecamatan, jangankan desa. Dari 20 kecamatan dan 332 desa dengan luas wilayah seperti itu artinya harus ada sinergi antara pemerintah, eksekutifnya, birokrasi, itu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak TNI. Intinya bagaimana pemerintah dapat menyupport kalau bisa jumlah kapolsek tambah lagi dan jumlah subsektor dari kepolisian juga ditambah beserta koramilnya. Apa yang akan saya perbuat ke depan sehubungan dengan demikian, jumlah Babinsa dan Babin Kamtipnasnya tidak satu desa satu Babinsa dan Babin Kamtipnas loh. Artinya kita harus paling tidak taruh satu lah Pol PP untuk dapat berkoordinasi dengan kepala desa, dikoordinasi oleh camat dan dapat bekerja sama dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Selain kita menambah seluruh infrastruktur yang diperlukan oleh pihak-pihak keamanan. Nah, Bang Enos, kan di Oku Timur itu kan basisnya lumbung pangannya Sumatera Selatan. Karena di situ kita tahu ada BK dari BK 0 sampai BK 36 ya. Artinya ada jaringan irigasi bendungan di sana. Betul. Nah, kalau seandainya Bang Enos nanti jadi, apakah punya cita-cita untuk membuat apa semacam pabrik atau bagaimana? Moga. Betul. Ini benar ini, saya setuju ini. Jadi begini, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur pembangunan jalan, ini jalan di Oku Timur masih banyak rusak. Alhamdulillah mungkin bertahap, artinya ke depan saya harus memuluskan semua jalan di Oku Timur. Di bidang kesehatan itu berobat gratis ke depan. Selain infrastruktur yang ada kita tingkatkan lagi, jumlah puskesmas dan mungkin ada titik-titik tertentu yang harus berdiri rumah sakit tipe C. Itu kalau bisa yang untuk masyarakatnya yang menginginkan atau tidak mampu, selain yang dapat kartu KIS, itu paling tidak cukup menggunakan KTP, dia sudah mendapat fasilitas kelas 3. Jadi nggak perlu kartu, artinya bukan nggak perlu kartu BPJS-nya, artinya BPJS-nya pemerintah yang dapat membayarnya. Harus diberi itu. Setelah itu di bidang pendidikan jelas gratis, SPP-nya segala macam dari SD sampai SMA. SMP, jadi bukan jadi tanggung jawab kabupaten itu, batas SMP, SD dan SMP. SMA-nya provinsi. Masyarakat tuh menginginkan anak-anaknya itu juga diberi fasilitas, artinya seperti ya kalau kita dulu kan pernah ya, saya kecil dulu sering diberi sepatu, baju, buku bahkan untuk pertama masuk sekolah itu. Paling tidak itu harus terlaksana. Tentang kesejahteraan ini tadi, tentang ekonomi ini tadi, tentang ekonomi inilah yang belum ada atau belum terlaksana di Oku Timur ini. Di Oku Timur itu bagaimana mengelola dan meningkatkan PAD dari kabupaten, kas daerahnya. Ke depan untuk menciptakan dan mewujudkan program-program impian yang pro rakyat, itu kita akan membuat suatu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah tentang pangan. Jadi hulu dari sawah, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, ini menjadi suatu pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Para masyarakatnya yang notabene adalah para petani kan.
Oku Timur tidak ada minyak dan gas. Tentu kalau nggak ada itu otomatis dana bagi hasil kan ada aturannya tersendiri. Nah, jadi bagaimana kita mengelola hal tersebut sehingga hulunya kita perbaiki, termasuk untuk seperti pendidikan sumber daya manusianya nanti akan saya ciptakan di situ. Agar supaya hulu dari pertanian ini tadi produksi biayanya sedikit menghasilkan hasil yang cukup lumayan memuaskan, cukup luar biasa. Pemerintah di situ harus menguasai tentang hilirnya. Artinya saya harus bekerja sama dengan si pembeli. Iya. Di situ. Jadi bukan hanya menanam tapi juga mencoba untuk bagaimana mengolah daripada hasil itu sendiri. Nah, ini harus ada kesepakatan. Ini selama ini kan masih sudah jalan. Oku Timur itu lumbung pangan. Lumbung pangan artinya bisa dikatakan lumbung pangan. Dia itu nomor 2 kalau di Sumatera Selatan. Produksi gabah di Oku Timur itu 1 juta ton per tahun. Kalau di Banyuasin kan lebih besar. Lebih besar karena dia perairan, terus wilayahnya juga lebih besar. Wilayahnya lebih luas. Betul kan? Nah, jadi bagaimana meningkatkan ya ini tadi apa? Agar supaya kerjasama ini terjalin, kesepakatan terbentuk dengan masyarakat. Kalau selama ini kan di sana itu ada satu pabrik yang besar ya, itu namanya nggak salah BPR kalau nggak salah, yang sudah lumayan besar. Itu hanya mampu menyerap di 300 sampai 400 ribu ton per tahun. Sisanya itu larinya ke mana? Itu ke luar provinsi, artinya bisa ke Lampung. Sehingga jadi luar biasa ini. Mbak-mbak, abang-abang, nih siapa nih? Lihat nih ya di acara ini adalah calon pemimpin atau pemimpin yang luar biasa. Idenya brilian. Bagaimana menciptakan keamanan, bagaimana menciptakan ekonomi terus meningkat di Oku Timur. Ingat ya, nah tuh wajahnya namanya Pak Enos. Ya kan? Kira-kira Bang Enos mungkin ada harapan Bang Enos ke depan tentang pilkada yang damai, meskipun berbeda pilihan, kita tetap satu kesatuan negara kita, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Tentu harapan saya ke depan pilkada Oku Timur itu ya benar-benar profesional, artinya berjalan sesuai dengan koridor yang ada, aturan yang ada, dan sudah dari awal saya tanamkan kepada tim pemenangan saya bahwasanya kita bergerak saja di atas rel, kita sesuai sampaikan program-program kita ke masyarakat. Jangan sampai ada kata-kata menjatuhkan lawan politik secara pribadi. Artinya sepakat, karena kita di Oku Timur ini pernah orang bilang itu Indonesia kecil lah ya, artinya di situ ada semua, miniatur lah ya. Miniatur betul, miniatur. Jadi Bang Enos, terima kasih banyak, ini waktunya sudah menyempatkan di program kita Serasa Sanak Bersama Daeng. Sanak dulur, abang-abang, mas-mas, mangcek bicek, demikian tadi wawancara kami Serasa Sanak Bersama Daeng.